Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Syalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat rahimakumullah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita sama-sama merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 137 sampai 140 yang mengungkap dengan tegas tentang sifat-sifat buruk orang munafik dan balasan pedih yang menanti mereka. Mari kita mengenal terlebih dahulu sebuah kemunafikan. Sahabat-sahabat sekalian, kemunafikan adalah penyakit hati yang sangat berbahaya, lebih berbahaya daripada kekufuran terang-terangan. Mengapa? Karena orang munafik bersembunyi di balik topeng keimanan, padahal hatinya dipenuhi kekufuran dan kedengkian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 137, sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka dan tidak akan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat ini melukiskan orang-orang munafik yang berbolak-balik dalam keimanan mereka. Mereka beriman ketika ada keuntungan dan kufur ketika menghadapi cobaan. Hati mereka tidak pernah teguh, selalu berubah-ubah mengikuti kepentingan duniawi. Berikut akan kita terangkan sifat-sifat buruk orang munafik. Dari ayat 138 sampai 140, kita dapat melihat beberapa sifat buruk orang munafik. Pertama, mereka menjadikan orang-orang kafir sebagai kawan setia daripada orang-orang mukmin. Allah berfirman dalam ayat 139, orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai kawan setia bukan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi mereka? Maka sesungguhnya semua kekuatan adalah milik Allah. Sahabat rahimakumullah, perhatikanlah bagaimana orang munafik lebih merasa nyaman bergaul dengan musuh-musuh agama daripada dengan saudara-saudara seiman. Mereka mencari kehormatan dan kekuasaan dari mereka yang memusuhi Islam, padahal semua kehormatan sejati hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mereka mengolok-olok ayat-ayat Allah. Ayat 140 menyebutkan, dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu dalam kitab bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan, maka janganlah kamu duduk bersama mereka. Orang munafik tidak segan-segan mengejek ajaran agama ketika mereka bersatu dengan orang-orang kafir. Mereka tertawa dan riang gembira ketika agama Allah dihina demi mendapat penerimaan dari lingkungan mereka. Ketiga, mereka ragu-ragu dan tidak tegas dalam keimanan. Mereka tidak bersama orang mukmin, juga tidak terang-terangan bersama orang kafir. Mereka ada di antara keduanya dalam kebimbangan yang meresahkan. Sahabat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kemunafikan tanpa balasan. Dalam ayat 138, Allah berfirman dengan tegas, kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Ini adalah kabar buruk yang sangat mengerikan. Bukan sekadar azab, tetapi azab yang menyakitkan jiwa dan raga. Dalam ayat-ayat lain, Allah menyebutkan bahwa orang-orang munafik akan ditempatkan di tingkat paling bawah dari neraka, lebih rendah dari orang-orang kafir sekalipun. Mengapa balasannya seberat itu? Karena mereka telah mengenal kebenaran, merasakan manisnya iman, namun memilih untuk berkhianat. Mereka merusak dari dalam, menipu kaum muslimin, dan menjadi penghalang dakwah Islam. Sahabat yang dimuliakan Allah, kita harus sangat berhati-hati. Kemunafikan bukan hanya soal besar seperti murtad atau bergabung dengan musuh Islam. Kemunafikan bisa dimulai dari hal-hal kecil, berbicara tentang kebaikan tetapi tidak mengamalkannya, menampilkan kesalehan di depan orang tetapi bermaksiat di belakang mereka, atau mencintai dunia lebih dari akhirat padahal lisannya selalu menyebut-nyebut surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanah ia berkhianat. Mari introspeksi diri kita sendiri. Apakah kita sering berbohong? Apakah kita sering mengingkari janji? Apakah kita dapat dipercaya dalam menjaga amanah?
Jika masih ada sifat-sifat ini dalam diri kita, segeralah bertaubat sebelum terlambat. Sahabat rahimakumullah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selama ruh masih di badan, pintu taubat masih terbuka lebar. Perbanyaklah istighfar, perbaiki hubungan dengan Allah, teguhkan iman dengan memperbanyak ilmu agama dan amal saleh. Bergaulah dengan orang-orang saleh yang mengingatkan kita kepada Allah. Jauhilah pertemanan yang merusak iman dan akhlak kita. Dan yang paling penting, jadilah orang yang konsisten antara perkataan dan perbuatan, antara yang tampak dan yang tersembunyi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua dari sifat-sifat kemunafikan, menguatkan iman kita, dan mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Sahabat yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa saya sampaikan tentang sifat-sifat munafik. Sebagai penutup tausiah singkat ini, marilah kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami berlindung kepadamu dari sifat-sifat kemunafikan. Jauhkanlah kami, Ya Allah, dari hati yang munafik, lisan yang berdusta, dan perbuatan yang tidak ikhlas. Ya Allah, teguhkan hati kami di atas agamamu. Janganlah Engkau condongkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Berikanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang jujur dalam perkataan, konsisten dalam perbuatan, dan ikhlas dalam beribadah. Jauhkanlah kami dari riya dan segala penyakit hati yang merusak amal kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang lalu, yang akan datang, yang kami sembunyikan dan yang kami perlihatkan. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui segala yang tersembunyi. Ya Allah, kuatkanlah iman kami, lembutkanlah hati kami, dan berikanlah kami kematian dalam keadaan beriman kepadamu dan Rasul-Mu. Ya Allah, lindungilah keluarga kami, kaum muslimin dan muslimat, dari segala fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Ya Allah, kabulkanlah doa kami, terimalah amal kami, dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang diberkahi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.